kembali ya di perkuliahan eh, semester genap ini di Universitas Bakri ya. Dan kita saat ini di kelas teori politik ya. Jadi nanti kita akan bersama-sama dalam satu semester ini ya mempelajari eh, mengenai teori politik. Oke, jadi hari ini masih pertemuan pertama ya. Eh, Seperti biasa kalau di pertemuan pertama itu eh, kita perlu menyepakati kontrak perkuliahan ya. Kemudian juga saya ingin memilih nanti siapa yang bersedia menjadi ketua kelas gitu ya. Karena ketua kelas di sini punya peran penting dalam menjembatani antara dosen dengan mahasiswa. Lalu juga nanti saya akan menjelaskan silabus dari teori politik ini, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan, tugas-tugas apa saja yang diminta, ya. Lalu nanti teknisnya seperti apa, bahan buku bacaannya itu apa gitu ya, dan topik-topiknya di setiap pertemuannya itu seperti apa, termasuk juga bentuk ujiannya, ya. Nanti saya akan jelaskan, lalu setelah itu kita baru masuk ke materi pertemuan pertama ya. Nah ini karena biasanya pertemuan pertama itu selalu offline ya. Tapi karena ini kebijakan khusus dari kampus ya, mungkin karena kita sudah mendekati libur Lebaran ya. Hari Senin besok itu kan sudah mulai banyak yang mudik gitu ya. Bahkan mungkin mulai minggu ini ya, beberapa rekan-rekan saya ada yang akan mudik hari Sabtu besok gitu ya. Atau bahkan hari ini kalau kita di berita, sebagian wilayah juga sudah ramai dengan pemudik ya, terutama yang dari luar Pulau Jawa yang mau ke Jawa, naik kapal mungkin ya. Nah, sehingga untuk mempermudah itu, maka perkuliahan pertemuan pertama ini seluruhnya diselenggarakan secara online gitu ya. Malah biasanya offline karena pertemuan pertama itu eh, saya juga sebenarnya ingin kenal juga dengan kalian gitu ya. Biar tahu. Nah, biasanya nanti kalau eh, dengan mahasiswa itu kalau kita ketemu di mana gitu ya, bisa saling bertegur sapa. Baik, mungkin saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Eh, Nama saya Aji gitu ya. Saya biasa dipanggil Mas Aji. Silakan kalian bisa memanggil saya dengan Mas Aji. Pendidikan saya dari S1, S2, sampai S3 saya di Universitas Indonesia ya di UI. Lalu apa ya sehari-hari saya bekerja sebagai dosen ya dan peneliti. Saya mengajar di eh, Universitas Bakri, di UPN Veteran Jakarta, ya, di UI dan juga mengajar di Universitas Terbuka ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi eh, untuk memperkenalkan diri karena mungkin kita belum pernah ketemu ini ya. Biasanya tuh saya ngajar kelas pemikiran politik Indonesia sama teori politik gitu ya. Nah ini kalian berarti mahasiswa tahun pertama ya, betul ya? Tahun pertama ya, semester 2. Betul, Pak. Betul banget. Oke, ya jadi masih di semester 2 ya, di tahun pertama di Universitas Bakri. Eh, Setahun pertama ini, apa yang dirasakan Putri?
Tahun ini mungkin agak culture shock karena baru adaptasi belajar ke ilmu politik, terus hubungan internasional juga. Tapi selebihnya mungkin kayak fun karena emang sesuai kemauan sih Pak, gitu. Oke, jadi kita apabila melakukan sesuatu dengan eh, enjoy gitu ya, menjadi hobi, ternyata kita bisa menikmati apa yang kita lakukan ya. Apalagi kalau kalian memang senang dengan ilmu politik, ilmu hubungan internasional, punya cita-cita mungkin ingin jadi apa diplomat ya, ingin menjadi anggota dewan, karena sekarang banyak sekali anak-anak muda ya juga terpilih menjadi anggota dewan gitu ya. Nah, eh, jadi sekarang nih eranya anak muda sebetulnya. Memang harus ini ya eh, me- kalau bisa suka dengan apa yang digeluti karena itu akan tentu menjadi lebih mudah. Lalu jangan lupa juga sebagai mahasiswa di bidang ilmu sosial, ilmu politik gitu ya. Mungkin di sini ada yang konsentrasinya ke HI, ada yang konsentrasinya ke kebijakan publik ya. Kalian harus selain memiliki kemampuan akademik yang baik, tapi juga didukung dengan kemampuan-kemampuan informal ya, soft skill yang harus kuat, seperti kemampuan komunikasi, cara berbicara dengan orang lain ya, eh, cara berpresentasi ya, dan juga kemampuan untuk menulis ya, membuat suatu publikasi, membuat satu karya ilmiah, artikel jurnal ya. Dan yang ketiga adalah kalian harus mengembangkan akses link atau jaringan kalian seluas mungkin gitu ya. Itu menjadi penting karena eh, itu adalah bagian dari bagaimana kalian merintis masa depan ya. Sekarang mungkin banyak sekali orang-orang yang punya kemampuan hebat, tapi mereka kalah bersaing dengan orang-orang yang punya jaringan kuat gitu ya. Nah, itu yang menjadi penting ya karena sekarang tidak mudah lagi kan mencari pekerjaan ya. Mungkin kalau zaman-zaman saya dulu lulusan sarjana itu masih lebih mudah cari kerja gitu ya. Kalau sekarang tantangannya sudah beda ya. Mungkin kalian bisa lulus dengan IPK yang cum laude gitu ya, tapi ternyata belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan kalau tidak didukung oleh kemampuan-kemampuan yang lainnya. Oke, ini ini ya penyemangat pagi ini gitu ya. Di jadi kadang-kadang saya sedikit kasih eh, saran-saran gitu ya. Selain kita membahas mengenai perkuliahan, tapi juga kita secara umum saya ingin memotivasi kalian juga ya. Eh, Tentunya kan kalian punya goals masing-masing gitu ya dengan menempuh pendidikan yang kalian sudah jalani ini. Oke, ini rata-rata di rumah ini berarti ya, nggak ada yang di kampus ya. Iya, Pak. Ada yang sudah mudik jangan-jangan, nggak, belum. Yang rumahnya mungkin jauh-jauh, mahasiswa dari luar kota, ya mungkin ada yang sudah mudik. Karena kalau di Bakri kadang-kadang mahasiswanya beragam ya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, ya, saya pernah dapat dari berbagai macam wilayah provinsi di Indonesia. Eh, oke, jadi itu tadi ya, saya sudah perkenalkan diri saya dan juga menyampaikan apa namanya sedikit motivasi untuk rekan-rekan sekalian. Nah, lalu untuk kontrak perkuliahan ya, ini juga perlu disepakati karena menjadi penting nanti setelah pertemuan ini kan untuk pertemuan selanjutnya kita kelas offline ya. Eh, Kita kelas offline untuk batas keterlambatan gitu ya di kelas saya. Karena kan biasanya kita mulai setengah 8 ya. Eh, saya berikan kompensasi itu paling lama jam 8 ya.
untuk batas keterlambatan. Jadi usahakan kalian bisa hadir sebelum jam 8. Kalau bisa malah on time ya. Jadi kita bisa mulai tepat waktu. Lalu untuk makan dan minum itu untuk makan tidak diperbolehkan di kelas ya. Kalau minum silahkan ya. Tapi kalau ini kan lagi bulan puasa ya. Kalau bulan puasa dua-duanya tidak diperbolehkan ya. Ya kecuali kalau yang lagi nggak puasa sih ya. Ya supaya nggak mengganggu nanti temannya yang lain kalau kepengen kan repot juga ini ya. Lalu apa namanya? eh Ya kurang lebih sih itu ya. Kalau ada nanti yang mau izin sakit atau berhalangan hadir ya, semua informasinya disampaikan kepada ketua kelas. Jadi nanti ketua kelas yang menyampaikan ke saya gitu ya. Tidak perlu semuanya menghubungi saya gitu ya, karena nanti kalau saya tidak punya atau tidak menyimpan nomor kalian biasanya juga saya jadi tidak ingat. Jadi cukup disampaikan ketua kelas, nanti ketua kelas yang menyampaikan ke saya ya. Dan jangan lupa untuk diingat batas presensi itu absen paling banyak 3 kali ya dalam satu semester. Jadi silakan diatur-atur sendiri lah ya eh, jatah maksimal absensinya. Syukur-syukur kalau nggak perlu dipakai gitu ya. Eh, Oke, jadi tadi kurang lebih kontrak perkuliahan. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait kontrak perkuliahan atau usul dan saran lainnya? Sekiranya ada yang perlu ditambah atau dikurangi, enggak ya, masih masih wajar lah ya. Biasanya di kelas-kelas lain juga seperti itu ya. Bahkan mungkin ada yang lebih strict ya batas keterlambatannya ya. Ya kalau saya masih masih oke lah sampai jam 8 karena mungkin kadang-kadang kan ada aja macet gitu ya. Apalagi kalau lagi hujan. Lalu kita perlu memilih ketua kelas nih. Nah, siapa di kelas ini yang bersedia menjadi ketua kelas ya? Ketua kelas punya tugas untuk menjembatani hubungan antara dosen dengan mahasiswa. Misalnya tadi mahasiswa-mahasiswa yang izin, ketua kelas yang merekap dan melaporkannya ke dosen, tentu dengan bukti-bukti yang terlampir ya. Misalnya ada surat sakit begitu ya. Lalu juga ketua kelas nanti mengkoordinir untuk karena kita ada tugas-tugas presentasi. Jadi ketua kelas membantu untuk membagi kelompok ya dan nanti mengatur jadwal presentasi dari masing-masing kelompok. Siapa yang presentasi, siapa yang eh, presentasi berikutnya gitu ya. Jadi ketua kelas yang mengatur giliran presentasinya kapan, termasuk juga mengkoordinasikan topik dan judul-judul apa yang mau dibuat oleh rekan-rekannya gitu ya. Saya ingin bisa mendapatkan informasi kalian mau mempresentasikan tentang apa. Lalu juga ketua kelas yang mengingatkan dan kadang mahasiswa itu kalau mau presentasi, saya kan selalu minta materinya itu paling lambat 1 hari sebelumnya sudah harus di-share di WA group gitu ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa baca. Saya juga bisa baca terlebih dahulu. Jadi ketika presentasi dimulai, eh, kita semua sudah punya gambaran kira-kira apa yang akan dipresentasikan oleh rekan kita gitu ya. Jadi maksimal 1 hari sebelum presentasi, semua materi sudah harus
di-share di WA grup supaya semuanya bisa baca. Nah, ini mahasiswa ini sering sekali tidak melakukan hal itu ya. Jadi ini punya tugas dari ketua kelas untuk mengingatkan ya, termasuk apa namanya, ya memotivasi teman-temannya untuk segera mengumpulkan materinya ya, sehingga kita semua bisa eh, membaca terlebih dahulu gitu ya. Dan karena ketua kelas memang memiliki cukup banyak peran, tentu saja saya akan berikan nilai yang spesial bagi ketua kelas ya. Jadi biasanya ketua kelas di kelas saya itu nilainya tuh bagus terus lah gitu ya. Karena memang dia dapat tugas tambahan ya untuk mengatur kawan-kawannya. Namun syaratnya ketua kelas ini harus mudah dihubungi ya. Tidak boleh yang WA-nya kadang hidup, kadang mati gitu ya. Harus yang gampang dihubungi. Ya. Terkadang mungkin saya nge-WA misalnya malam-malam gitu ya. Pulang kerja, pulang kantor. Nah itu intinya mohon agar bisa direspon ya. Oke, jadi siapa yang biasanya menjadi ketua kelas nih, yang punya kinerja yang baik? Siapa yang bersedia, yang mudah dihubungi? Oh, Nabila. Oke, Nabila Resen. Iya, Pak. Nabila bersedia jadi ketua kelas ya. Iya, Pak. Oke, jadi eh, kita catat Nabila ya. Mungkin semuanya bisa kasih applause buat Nabila. Oke, nah ada gambar ini kan, klep-klep itu ya. Saya sebentar saya DM ke Nabila nomor handphone saya ya di chat Oke, nih. Pak. Nanti di save lalu kamu WA saya dan tolong buatkan WA grup ya untuk kelas teori politik ini. Oke, Pak. Ya, saya input nomor handphone saya dulu. Oke, sudah saya kirim nomornya. Sila nanti di ini ya, di kontak ke saya dan buatkan WA grupnya untuk kelas ini. Baik, Pak. Ya, jadi ketua kelas sudah kita pilih ya, Nabila. Nanti rekan-rekan yang lain bisa kalau membutuhkan koordinasi dengan saya melalui Nabila. Kecuali kalau ada yang urgent banget gitu ya, mau konsultasi terkait tugas ataupun ujian ataupun hal-hal yang lain, silakan bisa menghubungi saya di jam kerja. Nanti nomornya bisa tanya ke Nabila ya. Oke, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan silabusnya ya. Jadi silabus ini adalah isi dari apa saja sih yang akan kita lakukan selama 1 semester ini di kelas teori politik ya. Eh, supaya rekan-rekan sekalian di sini juga paham apa yang perlu dilakukan selama 1 semester. Ntar saya akan share. Oke, silabusnya apa sudah terlihat di sini? Sudah, Pak. Ya, jadi eh, ini silabusnya ya, eh, yang sudah di ACC oleh Pak Kaprodi, Pak Aditya Batara.
Nah, ini adalah beberapa kompetensi yang nanti akan kita wujudkan melalui kelas ini gitu ya, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai makna dari teori politik gitu ya. Kemudian mahasiswa memahami mengenai gagasan-gagasan tentang negara dan kedaulatan. Lalu juga mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai gagasan-gagasan konsep-konsep kebebasan, kesetaraan, hingga keadilan, ya. Lalu juga mahasiswa dituntut untuk bisa memahami mengenai ide-ide demokrasi, kewarganegaraan, ya. Lalu juga berkaitan dengan berbagai macam ideologi-ideologi yang klasik dan kontemporer gitu ya. Klasik seperti liberalisme, konservatisme, sosialisme, dan berbagai ideologi lainnya. Sedangkan kalau yang kontemporer, misalnya seperti cyber politics gitu ya, digital citizenship ya, dan berbagai macam eh, ideologi-ideologi yang kontemporer lainnya. Nah, ini cukup banyak ya. Kita pelajari ya seperti anarkisme, fasisme, nasionalisme, feminisme, multikulturalisme dan fundamentalisme ya. Bahkan eh, kita bicara ekologisme, politik lingkungan, lalu juga tidak lupa kita membahas mengenai human rights dan civil obedience, lalu juga ada political violence, global justice dan political theory kontemporer gitu ya. Nah, untuk apa namanya eh, komposisi penilaian, ya. Komposisi penilaian di sini ada UTS, ada UAS, ya, dan juga tidak lupa ada eh, diskusi, ya, partisipasi diskusi yang akan kita lakukan setiap hari. Lalu buku literatur utamanya kita menggunakan buku Introduction to Political Theory, ya, dari John Hoffman, ya, Routledge. Ini saya ada soft copy-nya. Jadi nanti saya upload saja di Leeds ya. Kebetulan ini belum sempat di-upload, tapi nanti habis kelas ini insya Allah ya agak siang ya setelah jam 1 lah gitu ya. Karena saya ngajar 2 kelas, eh, segera saya upload di Leeds ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa mendownload bukunya, silabusnya, dan materi-materi PPT sehari-hari kita di Leeds gitu ya. Eh, di apa namanya sistemnya itu ya, sistemnya Bakri itu ya, e-learningnya Bakri. Nah, jadi yang penting juga untuk kita pahami di kelas teori politik ini eh, ada tugas presentasi kelompok ya. Jadi biasanya nanti dalam setiap pertemuan saya akan menjelaskan materi mungkin sekitar 1 jam sampai 1,5 jam paling lama gitu ya. Lalu setelah itu kita akan lanjutkan dengan presentasi kelompok. Ya. Presentasi kelompok di sini masing-masing kelompok itu presentasi 2 kali. Sekali sebelum UTS dan sekali setelah UTS gitu ya. Nah, jadi setelah kelas ini nanti silakan kalian membuat kelompok masing-masing ya. Satu kelompok karena di sini kan ada 40 orang saya lihat ya. Jadi satu kelompok cukup terdiri dari 4 orang saja, sehingga akan ada 4 kelompok. Ya, akan ada 4 kelompok, eh, apa namanya, masing-masing 4 kelompok. Silakan ya dipilih aja gitu ya. Nah nanti setelah membagi kelompok, kalian masing-masing memilih
kalian mau mengpresentasi itu di pertemuan berapa dan topiknya apa yang akan diambil. Eh, di sini kita akan mulai presentasi pada pertemuan ketiga ya. Jadi ada pertemuan ketiga, eh, minggu depan itu, eh, minggu depan libur ya. Nanti masuk lagi tanggal berapa ya? Ada yang ingat nggak? Masuk Tanggal lagi. 30, Pak. Oh, tanggal 30 Senin ya berarti ya. Ya, 30 itu kan Senin kalau nggak salah ya. Jadi kita ketemu lagi itu tanggal, sebentar, Tanggal sebentar. berapa, Pak? Hari Kamis itu tanggal 2 ya, 2 April. Kita akan ketemu lagi tanggal 2 April. Jadi tanggal 2 April itu kita masih pertemuan kedua, belum ada presentasi. Nah, nanti mulai presentasi pertemuan ketiga itu tanggal 9 April ya, tanggal 9 April. Nah, jadi eh, ini adalah topik yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ya. Nanti saya akan menjelaskan materi mengenai pemahaman awal tentang teori politik gitu ya. Agar kalian bisa memahami bagaimana perbedaan teori politik dengan filsafat politik, dengan pemikiran politik gitu ya. Lalu bagaimana kita menggunakan teori politik dalam mempelajari ilmu politik. Nah, di pertemuan kedua, topik kita adalah mengenai negara dan kedaulatan ya. Di sini saya akan menjelaskan ya pemahaman-pemahaman klasik tentang negara, kemudian juga bagaimana suatu negara itu berkembang dan jatuh gitu ya. Nah, di pertemuan ketiga ini kalian mulai presentasi. Di setiap pertemuan itu ada dua kelompok tadi ya yang presentasi. Nah, di pertemuan ketiga ini kalian melihat di sini kan ada beberapa subtopik ya yang akan kita bahas. Misalnya di pertemuan ketiga ini kan ada tiga topik nih. Ada tentang freedom, ada equality, ada justice, gitu ya. Nah, masing-masing kelompok tadi yang presentasi silahkan memilih salah satu saja gitu ya. Misalnya kelompok yang pertama memilih tentang freedom. Nah, nanti kelompok yang kedua tidak boleh milih freedom lagi. Jadi pilihannya mau yang equality atau yang justice gitu ya. Jadi silakan kalian memilih ya. Dan yang tidak kalah penting juga adalah di sini saya ingin setiap kelompok yang presentasi itu juga membuat materi presentasinya selain eh, menyesuaikan dengan topik yang dipelajari, tapi juga mengangkat mengenai suatu studi kasus yang berkaitan dengan topik yang diambilnya. Dan studi kasusnya itu diusahakan adalah studi kasus yang kontemporer. Ya. Boleh studi kasus yang terjadi di dalam negeri maupun yang terjadi di luar negeri. Misalnya, kalian mengambil mengenai eh, equality, begitu ya. Apakah kalian mau mengambil eh, apa? Misalnya tentang eh, fenomena yang sedang terjadi, ya, perang antara Iran, Amerika, dan Israel. Ya, kemarin saya habis membaca Dewan Keamanan PBB kemungkinan justru akan menjatuhkan hukuman bagi Iran, gitu ya. Inilah yang kemudian ditentang oleh Iran karena Iran menganggap bahwa mereka adalah korban atas agresi yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Tapi mengapa justru mereka yang diberikan hukuman oleh Dewan Keamanan PBB? Ya, seharusnya yang diberikan hukuman itu kan yang menyerang negara lain gitu ya. Sedangkan Iran ini sifatnya membela diri. Ya,
mempertahankan kedaulatan mereka yang diintervensi oleh negara lain. Nah, itu bisa kalian jadikan studi kasus misalnya, membahas tentang equality ataupun justice, ya. Tapi tidak harus selalu isu dari luar negeri ya. Mau ngambil isu dalam negeri juga boleh. Tapi usahakan itu yang kontemporer gitu, yang update. Sehingga nanti ketika penjelasan materinya buat PPT dengan semenarik mungkin ya. Kan ini semuanya udah jago-jago bikin Canva ini ya. Anak generasi muda zaman sekarang kan udah canggih-canggih teknologinya. Nah, di situ kan kalian juga bisa menambahkan nanti misalnya video ya, tentang studi kasus yang kalian angkat supaya audiensnya juga bisa lebih paham ya. Tidak hanya PPT saja tapi ada tayangan audiovisual misalnya ya. Mengambil kasus equality apa misalnya tentang kebijakan MBG, makan bergizi gratis yang apa ya, bisa dikatakan menjadi polemik yang eh, ya secara nasional ramai diperdebatkan gitu ya. Nah, itu bisa kalian kaitkan nanti misalnya di pertemuan keempat ini bicara demokrasi, kewarganegaraan, and punishment gitu ya. Silakan ya ngambil studi kasus yang kontemporer gitu ya. Nah, nanti eh, masing-masing menyesuaikan dengan topiknya. Lalu di pertemuan keempat tadi ya, ini ada 3 topik sebetulnya, demokrasi, citizenship, and punishment. Jadi silakan masing-masing memilih salah satu. Mau ngambil demokrasi atau citizenship ya. Yang penting tidak boleh sama aja gitu ya dengan kelompok yang satu dan yang lainnya. Lalu di pertemuan kelima, ini juga cukup banyak ya, kita mempelajari liberalisme, konservatisme, sosialisme, ya. Biasanya satu ideologi ini dibahas satu pertemuan aja nggak selesai ini, tapi kita harus bicara 3 ideologi dalam satu pertemuan. Ya, nanti saya akan padatkan gitu ya, eh, supaya ketiga ideologi ini bisa kita pahami bersama. Nah, nanti silakan kelompoknya mau mengambil yang mana nih? Misalnya kelompok satu ngambil liberalisme, kelompok yang dua ngambil sosialisme, ya. Studi kasusnya apa? Dicari yang berkaitan dengan liberalisme. Misalnya di Indonesia kita sekarang punya Danantara gitu ya. Danantara ini apakah cenderung menjadi liberal atau tidak gitu? Ya, buat studi kasus yang menarik sehingga nanti yang lainnya juga bisa ikut untuk berdiskusi. Lalu lanjut pertemuan keenam, anarkisme dan fasisme, ya sama seperti itu, memilih salah satu, ya. Lalu di pertemuan ketujuh itu ada nasionalisme, ya. Eh, di sini yang bicara hanya satu topik gitu ya, misalnya di sini ada satu topik ya, nasionalisme. Nah ini gimana Mas? Apakah kedua kelompok mengambil topik yang sama tentang nasionalisme? Tidak seperti itu ya. Jadi kalian eh, yang di dalam pertemuannya itu hanya ada satu topik, bisa mengambil topik di atasnya yang belum diambil oleh kelompok yang lain gitu. Misalnya kan tadi di pertemuan kelima ini ada 3 topik nih, liberalisme, konservatisme, dan sosialisme. Pasti yang diambil hanya 2 kan, akan ada sisa satu topik. Nah, kelompok yang tidak kebagian eh, atau hanya ada satu topik di pertemuan itu bisa mengambil topik yang belum dipresentasikan oleh kelompok yang lain, gitu ya. Bahkan sampai pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini juga nih ada 3 topik misalnya, boleh kalian mengambil. Yang penting belum dipresentasikan oleh kelompok yang lain, ya.
Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau mungkin apa yang belum jelas dari apa yang saya sampaikan? Pak, Nggak saya mau apa-apa. bertanya, Boleh? Hmm. apa ada ketentuan maksimal dan minimal slide-nya? Untuk ketentuan minimal dan maksimal memang tidak ada ya. Tapi setiap kelompok itu diberikan waktu presentasi sekitar 15 menit. Ya, jadi lakukan eh, waktu yang diberikan dengan semaksimal mungkin. Nanti setiap kelompok, saya harap semua mahasiswanya itu eh, apa ini ya berperan aktif dalam presentasi. Ya, tidak boleh misalnya ada yang bicara diwakili oleh satu orang saja, gitu ya. Semuanya harus presentasi. Makanya ketika presentasi jangan sampai tidak hadir, ya. Ini saya tekankan sekali lagi ya. Ketika kalian presentasi itu wajib hadir, karena kalau kalian tidak hadir, maka kalian tidak akan dapat nilai gitu ya. Jadi wajib hadir. Lalu eh, jadi nanti diperkirakan saja kira-kira 15 menit itu bisa selesai dalam berapa slide gitu ya. Ditambah juga dengan video dan tayangan audio visual lainnya tadi ya. Nah, sisanya eh, sekitar 15 sampai 20 menit kita akan gunakan untuk berdiskusi ya. Jadi untuk rekan-rekannya yang tidak presentasi semua menyiapkan eh, pertanyaan, menyiapkan pandangan, gagasan untuk ditanyakan kepada kelompok yang presentasi atau diklarifikasi gitu ya. Jadi bisa menyampaikan pertanyaan ataupun misalnya adu gagasan. Contoh, saya tidak sepaham nih dengan pendapat kelompok Anda tentang nasionalisme misalnya gitu ya. Nah, itu boleh nanti silakan bisa didebat ya. Dan dalam hal ini setiap keaktifan dari mahasiswa itu akan dicatat dan akan menjadi nilai lebih ya. Jadi biasanya kalau yang mahasiswanya aktif itu saya kan selalu berikan tambahan nilai di akhir. Eh, Contoh misalnya setelah di apa namanya setelah direkap, oh hasil akhirnya ini cuman A minus nih misalnya. Ya A minus juga udah bagus sebetulnya ya. Tapi nilainya A minus misalnya ya. Lalu saya cek, oh ternyata mahasiswa ini aktif ketika di kelas, ya sering menyampaikan pendapat, sering bertanya, ya. Saya bisa menaikkan nilainya dari A minus ke A, misalnya seperti itu, ya. Tanpa melihat lagi apa komposisi penilaiannya gitu, karena itu hak prerogatif dosen, ya. Tapi saya lakukan melihat bahwa datanya memang mengatakan yang bersangkutan itu sangat aktif di kelas. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ketika diskusi dan presentasi ini ya. Biasanya sih kalau di kelas saya tuh malah semuanya berebut nanya ya, berebut mau menyampaikan pendapat sampai ditolak-tolak karena waktunya yang tidak cukup gitu ya. Karena memang mereka ingin mengumpulkan poin-poin tambahan. Lalu saya minta juga ke Nabila sebagai ketua kelas nanti ketika sesi presentasi semua mahasiswa yang bertanya dan aktif itu dicatat namanya ya di Bisa. setiap pertemuan. Nanti di-share di WA group di setiap pertemuan. Jadi nanti saya akan ketika sudah selesai kelas di UAS, saya akan membuat rekapnya ya misalnya oh Nabila aktif berapa kali, Putri aktif berapa kali, Fitria aktif berapa kali, Deborah aktif berapa kali gitu ya. Nah, itu nanti jadi pertimbangan saya untuk memberikan nilai akhir bagi yang bersangkutan ya dan bisa bertambah nilainya tadi ya. Oke, seperti itu Putri. Bagaimana bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan lagi? Aman, Pak. Terima kasih banyak. Oke,
Nah, selanjutnya ya juga topik-topik setelah UTS ya. Oh ya, UTS-nya ini kita menggunakan ujian esai biasanya. Ujian esai tertulis di kelas ya, dengan soal-soal tentu nanti yang biasanya saya akan kasih kisi-kisi ya sebelum ujian gitu ya. Dan eh, intinya jangan sampai ada yang ketahuan mencontek ya, itu aja. Karena kan nanti biasanya yang ngawas itu dari BAA, bukan dosen gitu ya. Dan pengalaman semester-semester sebelumnya itu di kelas teori politik itu selalu saja ada satu mahasiswa yang ketahuan mencontek ketika ujian. Ya, mereka membuat catatan entah di kertas atau apa gitu ya. Nah, itu yang saya minta tolong jangan sampai dilakukan ya. Karena kan di sini di Bakri ini kalau kalian melakukan pelanggaran akademik seperti itu maka hukumannya itu sudah langsung ini ya, nilainya itu nol begitu ya. Saya tidak bisa bantu juga karena sudah aturan dari kampus ya. Betulnya kasihan juga mahasiswanya, tapi gimana? Makanya udah ya jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Tapi soal-soal yang saya berikan tuh biasanya ini kok sifatnya pengembangan jawaban gitu ya. Jadi tidak yang terlalu sangat eh, hafalan gitu, hafalan klotok gitu ya. Tapi merupakan soal-soal analisis yang bisa kalian kembangkan dengan luas jawabannya. Oke, lanjut lagi. Kita di pertemuan ke-8 ada feminisme, lalu pertemuan ke-9 ada multikulturalisme dan fundamentalisme ya. Ini sama nanti silakan dipilih topiknya. Lalu pertemuan ke-10 ada Rise of Ecologism mengenai ekologisme dan green politics. Lalu pertemuan ke-11 ada Human Rights and Civil Disobedience ya. Lalu pertemuan ke-12 ada Political Violence and Difference. Lalu lanjut ke pertemuan ke-13 ada Global Justice. Dan pertemuan terakhir ke-14 adalah Future Development of Political Theory gitu ya. Itu adalah topik-topik yang akan kita bahas dalam satu semester ini dan menjadi eh, topik yang harus kalian siapkan presentasinya. Ya. Nah, saya juga ingin menyampaikan ketika presentasi, saya harap kalian semua mampu menampilkan penampilan yang terbaik ya. Saya tidak mau ada mahasiswa yang presentasi hanya membaca narasi dalam PPT-nya saja gitu. Ya, ini masih kebiasaan biar mahasiswa ya. Sampai yang semester-semester atas presentasinya masih begitu. Jadi buat PPT-nya itu cukup poin-poin saja dan kalian menjelaskan tanpa harus apa ya membaca narasinya begitu ya. Sehingga menunjukkan memang kalian betul-betul memiliki pemahaman yang memadai. Lalu juga dilarang untuk baca handphone gitu ya. Biasanya nih mahasiswa PPT-nya disimpan di handphone, lalu handphone dia tinggal baca aja gitu. Jadi menjadi tidak menarik ya. Jadi tadi ya silakan kalian betul-betul presentasi semenarik mungkin ya. Ada yang unik misalnya di tahun lalu cutting kalian ya presentasi tentang anarkisme. Lalu mereka presentasi menggunakan baju sekolah SMA mereka yang dicoret-coret tuh. Waktu lulusan kan biasanya bajunya dicoret-coret ya, dipilok-pilok gitu ya. Nah, mereka pakai baju itu untuk presentasi tentang anarkisme gitu ya. Jadi mereka ingin menunjukkan anarkisme itu gambarannya seperti apa sih. Nah, kalian juga boleh kalau mau melakukan hal-hal seperti itu ya. Itu kan kembali lagi ke kreativitas mahasiswa ya. Bisa melakukan apa kalau menambah penggunaan kostum juga menarik sebetulnya ya. Jadi eh, silakan saja nanti didiskusikan
dengan teman kelompoknya ya. Oke, jadi itu presentasinya ya. Ingat dalam satu semester 2 kali ya. Jadi kalian setelah kelas ini nanti bikin kelompok dan segera memilih aja topiknya apa, judulnya apa. Jadi nanti Nabila tolong, saya sudah dapat informasi tentang pembagian kelompok beserta topik yang mereka pilih masing-masing. Lalu jadwalnya juga, siapa yang presentasi mulai nanti pertemuan ketiga dan seterusnya gitu ya. Eh, tapi begini, ini tidak harus satu pertemuan dua kelompok. Biasanya nanti ketika pasca UTS, karena jumlah pertemuannya itu lebih banyak, jadi nanti diatur saja, intinya jangan sampai ada topik yang kosong. Seandainya misalnya, eh, oh ini masih pertemuan ke 12 Mas, tapi kelompoknya tinggal dua. Apakah mau kita habiskan di pertemuan 13 atau gimana? Nah, kalau seperti itu berarti nanti satu kelompok presentasi di pertemuan ke-13 dan satu kelompok presentasi di pertemuan ke-14 gitu. Ya, jadi tidak ada yang kosong. Minimal ada satu kelompok yang presentasi di setiap pertemuannya. Ya, oke. Bagaimana? Eh, Jelas atau ada pertanyaan? Jelas ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti anggapan saya rekan-rekan sekalian sudah memahaminya dengan baik ya. Oke, jadi ya apa namanya? Tadi sudah semuanya kontrak kuliah, ketua kelas, lalu tugas dan silabus yang perlu kita pelajari ya. Lalu sekarang saya, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan masuk kepada materi kita pada hari ini ya, mengenai pemahaman awal dari teori politik. Oke, saya akan share dulu. Oke, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Yang lain kayaknya lemes-lemes apa karena puasa apa gimana? Masih pada puasa ini? Nggak ada yang bolong. Aman Pak, nggak ada yang bolong. Sempet sempet ini nggak? Sempet mokel nggak? Nggak Pak, amit-amit jangan mokel, nggak boleh Pak. Iya, udah dewasa ya, udah kuliah, udah mau jadi sarjana, mosok puasanya nggak kuat ya. Ya, jadi sambil perkuliahan ini kan anggap aja ngabuburit juga ya, nunggu waktu berbuka puasa. Hari ini ada berapa kelas nih? Ada di dua, Pak. 2 kelas ya. Oke. Ya, jadi teori politik sesi pertama ya. eh, jadi mata kuliah ini ya, tadi tujuannya saya sudah sampaikan bagaimana membentuk pemahaman mahasiswa tentunya mengenai teori politik ya. Di semester-semester awal mungkin kalian sudah belajar tentang sistem politik ya. Kalian belajar mengenai apa namanya, pengantar ilmu politik gitu ya. Nah, di sini kalian kemudian diminta untuk eh, mempelajari juga mengenai teori politik ya. Ini kemampuan-kemampuan yang kita ingin capai dalam kelas ini ya, penguasaan teori dan juga kemampuan eh, akademik lainnya ya, yang tadi saya katakan penting untuk kalian miliki. Presentasi, diskusi, dan lain-lainnya ya.
Oke, jadi yang pertama, bagaimana pemahaman mengenai teori politik ya. Nah, di sini eh, politik itu merupakan ya suatu konteks bagaimana eh, adanya suatu konflik dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya gitu ya. Karena berbagai macam konflik kepentingan pasti hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena pada dasarnya setiap individu memiliki kepentingan dan kebutuhannya masing-masing yang bisa saja menggugurkan atau mengorbankan kepentingan dari orang lain ya. Eh, Sebentar ya, saya izin sebentar mau menambah volume AC di ruangan ini sebentar aja ya. Soalnya kok rasanya panas banget. Sebentar ya. Ya, oke. Sorry ya. Ini memang udaranya nih kadang nggak bisa ditebak. Kemarin-kemarin hujan terus, tapi pagi hari ini terik ya, panas. Ya, kita lanjut lagi. Jadi tadi ya, bagaimana politik ini berkaitan dengan konflik dan juga bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Nah, mengapa penting untuk kita mempelajari teori politik? Karena sebagian kelompok masyarakat, ya, khususnya mahasiswa politik, ini kadang beranggapan kalau politik itu bisa dipelajari tanpa kita memahami teori politik. Mengapa seperti itu? Karena politik ini saat ini sekarang sudah menjadi sesuatu yang eh, banyak dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya. Bahkan ibu-ibu rumah tangga di rumah sambil masak ngobrolin politik ya. Bapak-bapak di masjid habis sholat kadang juga ngomongin politik ya. Tukang-tukang ojek di pangkalan juga bicarain tentang politik, apalagi ketika mau pemilu, mau pilkada, tiba-tiba bermunculan eh, pakar-pakar politik baru gitu ya, yang merasa lebih memahami politik dibandingkan orang lain. Padahal mereka semua tidak pernah belajar tentang politik, tidak pernah membaca tentang teori politik. Sehingga ini yang menyebabkan pemahaman di masyarakat kalau politik itu bisa kok dipelajari tanpa kita harus tahu teori politiknya gitu ya. Nah, perkembangan seperti itu yang kemudian menjadi apa namanya menjadi eh, hal yang dicermati oleh para teoritis ya. Bagaimana kehadiran dari teori politik ini sangat fundamental untuk kita bisa betul-betul memahami mengenai politik gitu ya. Kenapa misalnya kebijakan ekonomi politik negara ya itu berlandaskan pada ideologi apa? Apakah liberalisme atau sosialisme atau kapitalisme gitu ya. Ketika kita bicara kapitalisme, kita kan juga perlu memahami kapitalisme itu apa dan bagaimana kapitalisme itu muncul. Apa kaitannya dengan liberalisme? Nah, hal seperti itulah yang kita harus kuasai ya, yang tidak bisa dikuasai oleh orang-orang yang tidak mempelajari tentang ilmu politik. Lalu juga tidak lupa ya, eh, teori-teori politik dalam prakteknya
ini seringkali menemani ya atau membantu eh, seseorang menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di dunia ini karena berlandaskan pada pemahaman mereka tentang gagasan-gagasan yang ada pada politik. Contohnya apa? Misalnya di sini kita mengambil beberapa eh, mantan ini ya tokoh dunia. Tony Blair dulu Perdana Menteri Inggris gitu ya. Di mana dalam kebijakannya Tony Blair ini sangat dipengaruhi oleh teori-teori ekonomi politik yang dikeluarkan oleh Anthony Giddens ya, seorang sosiolog yang sangat populer ya. Apa yang dijelaskan oleh Anthony Giddens? Ada yang tahu nggak? Biasanya terkenal dengan bukunya The Third Way gitu ya, jalan ketiga atau jalan tengah. Nah, Giddens di sini kan dia punya pandangan mengenai pentingnya fungsi dari negara dalam menyeimbangkan dari konteks liberalisme dan kapitalisme gitu ya. Sehingga itulah yang kemudian diimplementasikan oleh Tony Blair ketika dia memimpin menjadi seorang Perdana Menteri, kebijakan-kebijakannya banyak mengadopsi gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Anthony Giddens ya, mengenai jalan tengah tadi, di mana dia mengatakan bahwa campur tangan negara yang terlalu banyak juga tidak baik, di satu sisi kebebasan yang terlalu vulgar gitu ya dalam konteks ekonomi politik juga tidak baik sehingga Tony Blair mengambil jalan tengah di antara dua pemahaman tadi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Anthony Giddens. Thatcher gitu ya. Siapa yang tidak kenal dengan Margaret Thatcher ya? Semuanya pasti tahu di sini dan pernah dengar namanya. Margaret Thatcher sangat dipengaruhi oleh pemikiran Friedrich Hayek. Ya. Ada yang tahu apa yang disampaikan oleh Friedrich Hayek mengenai ekonomi politik, gagasan atau kebijakan terkait apa? Ya, Friedrich Hayek di sini dia menjelaskan tentang bagaimana kebebasan sangat dibutuhkan ya pada aktivitas ekonomi sehingga Margaret Thatcher mengadopsi atau betul-betul setuju dengan gagasan Hayek sehingga dia membuka ruang yang seluas-luasnya bagi eh, perekonomian ketika itu. Ya. Bagaimana peran negara dikurangi dan membuka ruang seluas-luasnya bagi siapapun yang mau beraktivitas ekonomi di negaranya. Bahkan seorang Perdana Menteri juga seperti David Cameron, dia selalu menyarankan kepada anggota-anggota parlemennya terkait apa yang mereka harus baca, mereka harus konsumsi, ya, eh, untuk kemudian nanti bisa digunakan dalam perdebatan perdebatan ideologis di dalam parlemen, ya, dan juga di istana. Oke, nah tadi itu beberapa contoh yang coba saya berikan. Nah, di sini ada nggak yang bisa kasih contoh siapa pemimpin di dunia atau di Indonesia lah gitu ya, yang terinspirasi dari salah satu teori politik. Ada nggak yang bisa kasih contoh? Siapa misalnya di Indonesia kan banyak ya, ada Soekarno, ada Hatta, ada Prabowo sekarang, ya. Siapa coba tokoh lainnya yang eh, bisa terpengaruh dengan pemikiran dari teoritis politik dan diimplementasikan dalam berbagai kebijakannya. Siapa nih misalnya tadi Muhammad Hamdan. Halo Hamdan.
Hadir Bapak. Wah, ini foto kamu lagi di UM nih, University Malaya. Keren nih. Acara apa ini, Hamdan? Waktu itu di tahun 2024 saya ada ikut kegiatan diskusi forum gitu sih Pak di Malaysia. Oke, mewakili kampus atau gimana? Dulu waktu itu saya masih SMK sih Pak kelas 11. Oh, oke. Ya, Hamdan coba berikan contoh salah satu pemimpin, boleh dalam konteks global ataupun lokal gitu ya, yang sangat dipengaruhi ya oleh pemikiran dan gagasan-gagasan eh, para teoritis politik. Satu aja, coba siapa? Bentar ya Pak. Ya, jangan nanya ke Chat GPT ya. Enggak Kalau Pak, nanya, enggak. nanya Chat GPT mah pasti tahu Em, Chat GPT-nya. Tadi pertanyaannya boleh, mohon maaf Pak, boleh diulang nggak Pak? Ya, berikan contoh nih salah satu tokoh pemimpin ya. Pemimpin, boleh pemimpin dunia atau pemimpin di tingkat Indonesia gitu ya, yang sangat terinspirasi oleh gagasan-gagasan, ide-ide pemikiran politik ya dari teoritisi lainnya gitu. Tadi kan saya jelaskan bisa Tony Blair, Margaret Thatcher. Nah, coba Hamdan kasih contoh satu lagi. Kalau dari saya, si Vladimir Lenin itu Pak, bisa nggak ya Pak? Atau gimana? Vladimir Lenin, Iya, apa yang dia dipengaruhi oleh apa? yang saya tahu, mohon maaf kalau ada kesalahan, itu dia dulu memimpin revolusi Rusia di tahun 1917 dan dia itu mendirikan negara negara komunisnya gitu berdasarkan pemikirannya pemikiran si Marx gitu. Oke, ya, bisa, betul. Ya, Hamdan. Lenin banyak dipengaruhi oleh gagasan Marx ya. Sama seperti Soekarno, Bung Karno ya. Bung Karno banyak sekali menyerap atau mengadopsi gagasan-gagasan pemikiran sosialismenya Marx. Itu yang kemudian menghasilkan gagasan Bung Karno tentang Marxisme misalnya ya. Jadi dia membuat sosialisme yang ala Indonesia dinamakan Marxisme ya. Sangat terpengaruh oleh gagasan-gagasan Marx betul ya. Oke, eh, tadi itu salah satu contoh-contoh ya mengenai urgensi teori politik. Nah, dalam studi politik di sini kita melihat ya ada tiga subdivisi sesungguhnya ya. Pertama kita bicara mengenai ilmu politik, lalu ada teori politik ya, kemudian yang terakhir adalah filsafat politik. Kita pahami terlebih dahulu perbedaan dari ketiganya, di mana di sini ilmu politik ini mulai muncul pada abad ke-20, walaupun sebetulnya ia berakar pada paham empirisme pada abad ke-17 ya. Empirisme adalah di mana segala sesuatunya itu dapat diukur ya, dapat kemudian diproyeksikan ya. Dan dalam hal ini definisi dari ilmu merupakan suatu sarana di mana kita bisa mendapatkan berbagai macam pengetahuan melalui proses-proses seperti observasi, ya, wawancara, pengukuran, eksperimen, ya. Eh, Walaupun kalau dalam ilmu sosial itu jarang ya,
menggunakan eksperimen. Eksperimen biasanya ada di ilmu-ilmu eksakta yang menggunakan laboratorium gitu ya. Lalu aspek utama dalam konteks ilmu politik ya, yaitu dia juga sudah terkait dengan bagaimana di dalamnya terdapat hasil pembuktian hipotesis setelah melalui berbagai pengujian yang memiliki bukti-bukti yang empiris. Nah, di sini ilmu politik dapat dikatakan ya memang eh, memiliki sifat yang empiris ya karena dalam konteks perjalanannya dia melakukan deskripsi dan juga menganalisis berbagai lembaga-lembaga politik yang ada. Ya. Dalam perkembangannya mulai muncul apa yang dinamakan tradisi behavioralism ya. Behavioralism adalah tradisi mengenai bahwa ilmu politik bisa digunakan untuk mengukur dan memproyeksikan mengenai perilaku politik ya. Jadi kalau sekarang nih kalian pasti pernah melihat kalau lagi pemilu atau pilkada gitu ya, ada lembaga-lembaga survei yang membuat survei tingkat keterpilihan, elektabilitas, siapa nih yang menang quick count segala macam ya. Nah, itu sebetulnya mereka sangat dipengaruhi oleh pendekatan behavioralism. Dan analisis politik seperti ini mulai marak di tahun 50 sampai tahun 60-an gitu ya. Di mana eh, memang mulai masuk ke Indonesia masih sejak awal tahun 2000 ya, belum terlalu lama gitu ya. Nah, selanjutnya dalam konteks ini terdapat berbagai macam penelitian mengenai perilaku pemilih yang terukur, sehingga ilmu politik bisa digunakan untuk memproyeksikan, oh kira-kira ini eh, mahasiswa Bakri nanti 2029 akan memilih calon presiden siapa gitu ya, misalnya. Jadi semua bisa diukur menggunakan pendekatan ini. Sehingga nanti ini akan menjadi suatu proyeksi ya bagi jangka panjang. Lalu eh, bicara mengenai teori, bagaimana teori sendiri merupakan suatu proposisi penjelasan terhadap berbagai macam gagasan-gagasan yang dalam beberapa konteks dia menjelaskan makna dari suatu fenomena. Terkait penyelidikan-penyelidikan yang ada, segala sesuatunya dianggap merupakan suatu konstruksi teori, ya. Bahkan terkadang konstruksi teori ini dianggap sampai kepada hipotesis, ya, walaupun dia sifatnya hanya konstruktif saja seperti itu. Oke, sampai sini sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya? Ini memang bulan puasa ya. Rata-rata kalau sahur pada jam berapa nih? Jam 3, setengah 4, jam 4. Sebelum tidur, Pak. Hah? Sebelum tidur. Emang boleh? Eh, karena suka susah bangun banget kalau misalnya di jam-jam sahur. Hmm. Tapi setahu saya kan harus tidur dulu ya, baru boleh sahur. Kalau nggak salah ya.
Tapi nggak tahu juga sih, saya bukan ahli agama juga Putri ya. Nanti mungkin Putri bisa lebih mencari tahu sendiri ya. Habis sahur tidur lagi biasanya ya. Ya kan. Jangan-jangan ini juga eh, kalau yang nggak off cam, nggak on cam nih masih ada yang ini terlelap nih dalam selimut ya. Tapi sekarang udah hari ke berapa kita puasa ya? Kayaknya udah tinggal dikit lagi deh. Udah masuk 10 hari terakhir, Pak. Ah, iya kan? Berarti udah hari ke-20 berapa ya? Sekitar 21 apa 22 mungkin ya. Nggak kerasa ya. Cepat sekali. Oke. Ya, jadi insya Allah nih kita kan di sini menimba ilmu ya. Dilakukan dalam bulan Ramadan. Jadi pahalanya juga berlipat-lipat gitu ya. Apalagi buat yang ngajar ya. Harusnya pahalanya banyakan yang ngajar daripada yang diajar ya. Kan saya lebih lebih banyak keluar suaranya dan nggak bisa minum gitu ya. Nggak bercanda loh ini ya. Jadi kadang-kadang kita selingi dengan eh, humor-humor ya, biar nggak boring, biar nggak ngantuk gitu ya. Oke, teori politik juga seringkali dianggap tumpang tindih ya dengan filsafat politik. Namun sebetulnya antara teori politik dengan filsafat politik di sini memiliki perbedaan penekanannya masing-masing ya. Kalau pemahaman politik itu berdasarkan bukti-bukti empiris, kemudian setelah diuji dan dianggap berhasil atau dapat diimplementasikan dalam suatu fenomena di masyarakat, maka hal ini baru akan membentuk suatu teori politik ya. Nah, teori politik dia harus eh, merupakan hasil uji teori ya. Jadi sudah diuji dengan teori dan ternyata berhasil. Tidak semuanya kemudian berhasil ya. Yang tidak berhasil tidak bisa disebut teori politik, tapi yang memang berhasil itu bisa disebut sebagai teori politik. Namun kadang-kadang terdapat berbagai anggapan juga ya mengenai teori politik menjadi bagian sub bidang dalam ilmu politik gitu ya. Walau padahal teori politik ini juga berkaitan dengan berbagai hal yang sifatnya normatif, ya, sifatnya etis. Misalnya eh, pertanyaannya di sini kan mengapa kita harus mematuhi negara gitu ya. Nah ini karena negara dibentuk tentu untuk menjaga stabilitas dari rakyatnya, ya. Sehingga secara normatif mengapa masyarakat mau membentuk suatu negara karena mereka memiliki tujuan atau goals yang sama gitu ya. Sehingga mereka mau ramai-ramai dipersatukan ke dalam sebuah negara. Lalu filsafat politik ini merupakan suatu pemikiran abstrak yang berkaitan dengan politik tentunya ya. Eh, Konteks bagaimana implementasi dari filsafat politik ini masih berkaitan dengan usaha untuk mencapai hikmat dan juga berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sifatnya fundamental. Sehingga filsafat politik di sini seringkali dikatakan sebagai second order discipline, gitu ya, dibandingkan ilmu-ilmu subjek yang sifatnya empiris
dikatakan sebagai eh, first order discipline. Filsafat politik tidak terlalu eh, memikirkan apakah yang disampaikannya itu bisa menjadi teori politik atau enggak gitu. Apakah yang dia sampaikan itu bisa digunakan untuk menganalisis mengenai fenomena masyarakat atau tidak ya. Karena misalnya ketika ilmuwan-ilmuwan politik mengkaji tentang demokrasi misalnya, filsuf-filsuf politik ini lebih suka dia bergulat membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan demokrasi. Gitu ya. Jadi bukan lebih kepada mengimplementasikan eh, gagasannya, tapi lebih kepada memperdebatkan bagaimana apakah gagasannya itu eh, masih bisa dibantah atau tidak gitu ya. Jadi perdebatannya itu berada di ruang lingkup yang sama. Nah, di sini kita bisa melihat ya bagaimana filsafat politik memiliki berbagai macam peran. Yang pertama, diharapkan agar bagaimana keadaan filsafat politik ini dapat melakukan suatu evaluasi ya bagi pemahaman politik seseorang. Misalnya ada seseorang yang sudah suka dengan tokoh politik si A, si B, si C gitu ya. Lalu ada seorang filsuf politik yang kemudian melemparkan wacana-wacana kritis yang membuat para apa tadi konstituennya itu kemudian menjadi berpikir ulang apakah tokoh yang saya dukung ini sudah benar-benar punya kompetensi yang cukup atau belum gitu ya. Lalu dalam hal ini filsafat politik juga punya peran dan fungsi yang penting ya dalam menjelaskan dan juga memfilterisasi konsep-konsep yang ada dalam berbagai macam wacana politik ya. Lalu filsuf politik juga seringkali dia membenarkan pandangan filsuf lainnya tapi mengorbankan pandangan filsuf lainnya gitu ya. Dalam konteks yang tradisional, teori politik ini kemudian ber- eh, berdampak pada bagaimana terbentuknya sejarah pemikiran politik. Contohnya tokoh-tokoh seperti Plato, Marx gitu ya. Jadi siapapun orang bisa mengeluarkan filsafat politik ya. Pandangan mereka dengan tentang politik dalam konteks kehidupan yang mereka pahami. Namun apakah filsuf politik itu dapat menghasilkan suatu teori politik? Itu yang belum tentu ya. Karena tadi teori politik ini dia harus diuji dulu secara empiris di suatu masyarakat. Kira-kira benar nggak sih akan terjadi seperti itu? Ya. Minimal sampelnya itu juga yang bisa digunakan tidak begitu banyak ya. Contoh, kalian pernah eh, dengar ini nggak ceramah-ceramahnya Rocky Gerung? Rocky Gerung tahu nggak? Tahu ya, Rocky Gerung. Tahu, Pak. Oke, pernah dengar kontennya Rocky Gerung nggak? Apa yang kalian ingat yang sering disampaikan oleh Rocky Gerung? Belum tahu ya. Nah, Rocky Gerung kan ini tokoh yang populer ya, dan dia seringkali menyampaikan sesuatu itu yang tidak bisa dengan mudah dipahami oleh orang lain. Ya, misalnya dia menyebut kata dungu, tapi kata dungu di sini dia tidak bermaksud untuk mengatain orang itu bodoh gitu ya. Tapi dungu yang dimaksud ada oleh Rocky Gerung adalah dungu politik.
Jadi orang-orang yang tidak mau memahami tentang politik, ya. Orang-orang yang kemudian ketika harus memilih seorang pemimpin, dia bahkan tidak melihat latar belakang, background kepemimpinan dari orang tersebut, tapi melihat dari seberapa banyak amplop yang diterima, ya, seberapa banyak bantuan sosial yang diberikan. Nah, gagasan-gagasan seorang Rocky Gerung yang begitu banyak ini ya bisa kita kategorikan sebagai pemikiran politik, gitu ya. Tapi kita belum bisa mengkategorikan apa yang dia sampaikan sebagai teori politik. Karena apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu sifatnya masih abstrak dan tidak melalui suatu uji empiris yang nyata gitu ya. Sehingga karena belum melalui uji coba empiris yang nyata, kita belum bisa menggunakan eh, apa namanya? Ya, menggunakan eh, pemikiran Rocky Gerung tadi ya. Pemikiran Rocky Gerung belum bisa dianggap sebagai teori politik karena belum diuji kebenarannya gitu ya. Dan masih banyak lagi ya sebetulnya tokoh-tokoh yang lain selain Rocky Gerung ya yang sering bicara di media. Oh iya, udah ada yang ini belum nonton Mensreanya Panji Pragiwaksono. Kan ada di Netflix tuh, Mensrea judulnya. Masa nggak ada satupun dari kelas ini? Dia episode bukan sih Pak? Atau film ya dia ya? Bentuknya Dia satu, durasinya. dia cuma satu kali tayangan aja tentang konser stand up-nya dia kan di Jakarta. Durasinya sekitar hampir 3 jam gitu. Belum Pak, belum 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 ya? lihat dia, saya Nah, coba sendiri belum. nanti habis kelas ini kalian tonton ya di Facebook ya. Sorry, di Netflix kok Facebook sih. Masih ada kok itu. Belum apa namanya? Belum dikeluarkan oleh Netflix ya. Nah, coba nanti kalian dengar. Jadi, menariknya seorang Panji Pragiwaksono walaupun dia seorang stand up komedi gitu ya. Di dalam acaranya dia banyak menyampaikan pemikiran-pemikiran politiknya dia juga gitu ya. Walaupun tentu dengan cara-cara eh, cara-cara yang jenaka gitu ya. Karena kan stand up comedy ini humoran apa hiburan gitu ya, humoris. Nah, namun di dalamnya sebetulnya banyak gagasan-gagasan seorang Panji terhadap politik di Indonesia gitu ya. Namun memang di situ dia tidak memberikan teori yang kuat ya berkaitan dengan pemikiran politiknya gitu ya. Dan dia juga tidak mengujinya secara empiris. Jadi hanya dia sampaikan saja di acara konser stand up-nya dia Mensrea. Tapi keren banget sih tuh. Coba nonton deh ya. Yang belum nonton anak muda harus nonton lah. Jangan ketinggalan informasi. Jangan kebanyakan nonton drakor. Kalau nggak drakor, dracin sekarang ya. Drama Cina tuh juga banyak banget. Terus film India. Sekarang di Netflix juga banyak film India. Kalau saya sukanya nonton film horor di Netflix. Ada nggak ya suka nonton film horor? Saya, Pak. Saya Pak, Banyak ya. Terutama film horor Indonesia. Yang kesurupan-kesurupan gitu deh. Terus nanti dibacain ayat kursi. Terus sembuh gitu. Tapi kalau setannya lagi kuat, setannya ikut baca ayat kursi juga. Malah terus nggak sembuh gitu kan. Itu kali kalau kayak kita gini ya. Kalau ketemu yang aneh-aneh gitu, kita baca ayat kursi mungkin
setannya baca ayat kursi gantian kali ya. Karena iman kita kan masih ini nih, masih belajar ya. Gak tahu sih, kalau saya sih emang masih ini ya, masih jauh lah gitu ya. Mungkin di antara kalian ada yang jauh lebih baik lah ya eh, dalam pemahaman agama. Karena masih muda, kadang belum belum apa, nggak juga apa. Saya tidak mau ini ya, belum tentu yang lebih tua itu lebih paham tentang agama. Kadang yang masih muda malah lebih rajin-rajin gitu ya. Oke, sorry. Lalu ya, kita juga eh, perlu melihat ya bagaimana pembahasan mengenai ide tentang negara atau demokrasi ya dalam konteks teori politik, maka dia akan bicara mengenai ide-ide atau konsep-konsep mengenai negara dan demokrasi ya. Misalnya kalau kita bicara demokrasi, demokrasi itu sudah muncul secara nilai-nilai bahkan sejak zaman Aristoteles gitu ya. Plato, Aristoteles di era Yunani, walaupun mereka belum bicara sistem pemerintahan yang demokratis, namun mereka sudah menyinggung ya mengenai konteks nilai-nilai yang demokratis, seperti perlunya apa namanya partisipasi dari masyarakat dalam perumusan kebijakan, ya perlunya apa namanya adanya keterwakilan dari masyarakat, gitu ya. Itu yang kemudian dipahami ya, atau dikembangkan sampai menjadi berbagai macam teori tentang demokrasi yang ada saat ini. Apa yang disampaikan oleh Aristoteles dan kawan-kawan ketika itu belum menjadi teori politik karena memang belum diuji empiris, ya. Namun sekarang kalau kita bicara mengenai teori demokrasi, misalnya yang disampaikan oleh Samuel Huntington gitu ya. Bentar ya. Teori teori demokrasi oleh Samuel Huntington, di mana di sini Huntington eh, berusaha untuk menjelaskan kan berbagai macam teori tentang demokrasi, khususnya perkembangan demokrasi di negara dunia ketiga. Dia punya teori tentang gelombang demokratisasi gitu ya, dari negara dunia pertama hingga dunia ketiga. Lalu dia juga menyoroti mengenai hubungan sipil antara militer. Nah, teori-teori Huntington sudah melalui uji empiris, ya, sehingga eh, apa yang disampaikannya itu bisa dikategorikan sebagai teori politik. Nah, dalam hal ini ya eh, pemikiran politik itu lebih bertujuan untuk membujuk, mengajak, ya, merangkul orang agar kemudian percaya dan setuju dengan gagasannya. Misalnya tadi saya katakan contohnya pemikiran Rocky Gerung yang sering diputar di media sosial. Dia bicara itu juga dalam konteks bagaimana supaya orang banyak yang percaya dan yakin dengan apa yang dia sampaikan. Sedangkan kalau teori politik, dia lebih fokus pada bagaimana penguraian, penjelasan, dan juga analisis dari satu fenomena sosial yang sudah melalui uji coba bukti empiris. Ya, berbeda jadinya ya. Kalau yang satu itu lebih ke bagaimana usaha untuk mengajak, untuk membujuk gitu ya. Tapi yang satu lebih kepada eh, menguraikan dan juga menjelaskan dan lebih secara spesifik menganalisis ya apa yang kemudian dapat dianalisis menggunakan teori yang diciptakannya.
Lalu di sini juga kalau kita bicara teori politik akan sangat bergantung kepada kapasitas dari pembacanya itu sendiri, di mana mereka bisa mengartikan suatu teori politik sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Ya. Makanya penting ketika mau belajar tentang teori, kita kalian bisa saling berdiskusi dengan temannya, berdiskusi dengan dosennya, agar kalian tidak punya asumsi sendiri tentang eh, teori politiknya, begitu ya. Harus ada ruang-ruang diskusi dengan orang yang kalau bisa lebih paham dan lebih ahli daripada kita. Nah, lalu, oh ya, sebelum saya lanjutkan sampai di sini, apakah ada pertanyaan atau pendapat? Udah mulai kering nih tenggorokan saya ya. Ini karena kelasnya offline, sorry, karena kelasnya online gini nih. Jadi saya agak eh, biasanya kalau di kelas offline kita lebih bisa banyak berdiskusi dan mahasiswa lebih banyak berpartisipasi ya. Tapi kalau kelas online memang agak berbeda. Saya sendiri lebih suka kelas kelas offline ya. Bisa ketemu langsung jadinya interaksinya bisa langsung. Ya, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi ya mengenai bagaimana pemikiran politik tadi dijelaskan sifatnya sangat persuasif ya. Eh, dan dalam hal ini teori politik yang diimplementasikan itu juga sangat ketat dan akurat. Namun terdapat beberapa perbedaan-perbedaan yang ada dalam konteks pemikiran politik dan teori politik. Perbedaan-perbedaan pendapat ini ya eh, dapat dikatakan sudah melalui berbagai perdebatan yang panjang ya sehingga terdapat fakta, bukti ya dan berbagai macam hal-hal lainnya yang bisa kemudian diperdebatkan. Pandangan bahwa fakta hingga gagasan ini mengabaikan keterkaitan antara keduanya ini juga menjadi sangat fundamental ya di mana eh, konteks bebas nilai ini harus hati-hati untuk kemudian diterapkan ya. Jangan sampai justru nanti menjadi bumerang ketika kita ingin mengimplementasikan gagasan yang bebas nilai. Lalu kita bicara tentang eh, bagaimana ide-ide politik ini dikaitkan dengan berbagai macam fenomena-fenomena politik tentu akan menjadi semakin menarik ya. Fenomena politik yang ada sekarang misalnya masalah ketahanan energi sebagai bagian dari dampak perang Israel Amerika ya. Saya baca di berita itu menurut informasi Pak Menteri ESDM mengatakan kalau cadangan BBM kita tinggal 21 hari ya. Benar apa enggak itu ya? Sedangkan Jepang saja itu cadangan BBM mereka menurut Perdana Menterinya adalah eh, kalau apa namanya Jepang itu pokoknya masih kalau nggak salah ya masih bisa sampai 90-an hari lah ya. Jadi Indonesia cuma 21 hari, Jepang bisa sampai 90-an hari. Nah, nanti kalau misalnya BBM benar-benar habis, apalagi kalau 21 hari itu kan kira-kira pas banget tuh, pas Lebaran tuh. Bayangin nanti kalian yang mau isi bensin, mau silaturahmi, bensin kosong gitu ya. Nggak jadi deh silaturahminya. Kecuali kalau kalian punya apa kendaraan listrik gitu ya, baru bisa.
Nah, itu yang kemudian kita harus menghubungkan ide-ide politik dengan realitas politik supaya situasinya menjadi semakin menarik. Pak, saya izin tanya boleh, Pak? Boleh, silakan. Siapa namanya? Eh, Kitty, Pak. Saya izin tanya, Eh, kan tadi Bapak kalau kalau dihitung berarti kita cadangan BBM itu bakalan cuma nyampe kira-kira sama sampai hari Idul Fitri ya Pak kemungkinan. Nah, mungkin nggak sih Pak berarti kalau yang semacam semacam yang kayak gini-gini itu mirip lagi kayak penetapan ganjil genap untuk jadi kayak untuk ngelarisin kayak em, alat transportasi listrik gitu loh Pak. Jadi gimana ya? Kayak ada agenda politik gitu Pak di belakang kebijakannya ini gitu Pak. Atau bagaimana menurut Bapak? Oke, kalau menurut pendapat saya, situasi saat ini itu eh, memang karena dampak dari tertahannya tangki-tangki minyak kita di Selat Hormuz yang ditutup oleh Iran begitu. Jadi memang dampak dari perang Amerika Israel ini yang kemudian menghambat jalur transportasi secara global ya. Pasokan minyak bumi terutama dari Timur Tengah ke berbagai negara lain termasuk sampai ke Indonesia. Jadi itu hal yang pertama ya penyebabnya itu. Lalu yang kedua juga kemarin harga minyak per barelnya itu kan naik melonjak pesat gitu ya. Kalau kalian lihat termasuk juga melemahnya kurs rupiah terhadap dolar. Kemarin kurs kita sampai 16.800 sekian ya. Cukup jatuh rupiah sehingga memang itu yang kemudian menjadi permasalahan ya di dalam lingkungan secara global saat ini. Kalau kebijakan untuk insentif mobil listrik, saya pikir itu sudah dilakukan dalam 2 tahun terakhir ya, dengan harga yang bisa lebih murah, bebas pajak ini itu, kemudian juga pajak tahunannya sangat murah sekali ya. Pajak mobil listrik itu kan pajak tahunannya mungkin cuma sama kayak motor ya, cuma berapa ratus ribu aja. Jadi dari situ sudah menjadi insentif dari pemerintah, termasuk bebas ganjil genap tadi ya, untuk lebih meningkatkan armada-armada listrik karena memang pemerintahan sekarang Pak Prabowo juga bahkan membentuk satgas untuk ini ya percepatan kendaraan ya peralihan kendaraan ya dari dari bensin ke listrik. Jadi saya melihatnya sih untuk yang saat ini arahnya belum berkaitan dengan tujuan pemerintah yang tadi Kristi tanyakan, karena pemerintah sendiri sudah punya berbagai macam insentif yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan itu. Nah, justru yang perlu kita khawatirkan tuh ini, ya tadi pasokan BBM-nya, lalu melonjaknya harga minyak mentah dunia ini. Karena kalau harganya melonjak tajam, otomatis nanti pemerintah pasti nggak kuat untuk subsidi, gitu kan. Akhirnya harga bensin bisa melonjak juga dengan tajam. Nah, kalau harga bensin tak naik, nah dampaknya harga-harga yang lain juga naik semua, tuh ya. Coba deh tanya ke mamahnya di rumah mungkin kalau yang sering belanja gitu ke swalayan. Sekarang harga daging udah kalau nggak salah sekilo udah 200.000 lebih gitu ya. Harga cabe ya, apalagi ini mau lebaran memang biasanya harga-harga naik ya kan. Tapi ditambah lagi nanti misalnya harga BBM naik, jadi lebih naik lagi harga bahan-bahan yang lain ya. Terjepit nanti eh, daya beli masyarakat. Nah, itu yang kita khawatirkan ya. Karena Menteri Keuangan kita kan juga Pak Purbaya ini walaupun cukup sebetulnya cukup populer ya, cukup viral ya, sering muncul di media. Tapi kalau sampai saat ini, kalau setidaknya ini pandangan subjektif saya ya,
kebijakan-kebijakan insentif perekonomian yang dibuat oleh beliau sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan gitu. Misalnya dia menggelontorkan dana sampai 200 triliun ke bank-bank himbara, tapi nyatanya juga dana itu tidak terserap gitu kan. Eh, dan perekonomian juga tidak terlihat terstimulir dengan adanya gelontoran dana tersebut. Ya. Belum lagi anggaran APBN kita yang tersedot cukup banyak untuk proyek MBG, makan bergizi gratis. Ya. Nah, ini juga yang mengkhawatirkan ya, karena neraca keuangan kita jadi goyang ya. Pemasukan dengan pengeluaran bisa nanti menjadi tidak seimbang. Nah, itu bahayanya di situ. Begitu kira-kira, Kristi. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Pertanyaannya bagus ya. Boleh ya kalau ada yang mau bertanya lagi juga bisa dihubungkan dengan case-case yang kita sedang alami gitu ya, kita kaitkan. Nah, itu juga nanti yang saya harapkan bisa kalian lakukan saat presentasi kelompok ya. Jadi tidak hanya monoton bicara mengenai teori dan konsepnya saja, tapi juga bicara mengenai studi kasus yang diangkat tadi ya. Boleh, silakan. Iya, kalau apa yang disebutkan oleh Bung Karno itu mengenai beri aku pemuda eh, maka akan kuguncangkan dunia itu masih sebagai suatu ide atau gagasan gitu ya. Kita bisa katakan itu adalah pemikiran politik dari seorang Soekarno. Tapi kita belum bisa katakan itu sebagai satu teori politik ya. Kalau teori politik itu maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa ada 10 pemuda dari Indonesia yang bisa membuat Indonesia ini menggoncangkan dunia gitu ya. Secara empiris, secara fakta dan realita terbukti. Tapi kan itu tidak terbukti. Itu kan hanya semacam statement-statement yang dikeluarkan untuk membangkitkan semangat gitu ya. Membakar semangat bangsa. Karena memang Pak Bung Karno memang ahli dalam berpidato, ahli dalam membuat eh, kata-kata yang memotivasi, membakar semangat gitu ya. Eh, Namun kalau kita bicara teori politik, apa yang dicetuskannya, apa yang disampaikan belum dapat dikatakan termasuk dalam teori politik. Begitu Teuku Razik ya. Ya, oke, pertanyaannya bagus ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi eh, kalau kita bicara teori politik ya, bagaimana teori dan konsep itu memang seringkali diperdebatkan gitu ya. Misalnya ini kita bicara mengenai gagasan kebebasan, ini juga menjadi satu perbedaan ya, karena kebebasan yang dimaksud oleh seorang individu dengan kebebasan yang dimaksud oleh individu yang lain itu belum tentu sama. Misalnya kebebasan, ini contoh aja ya. Misalnya kebebasan menurut Nabila adalah ketika Nabila bisa menjalani perkuliahan dengan lancar di kelas yang ber-AC, udaranya segar gitu ya, sehingga bisa fokus untuk belajar. Sedangkan misalnya menurut Tauku, ini contoh doang ya, misalnya apa? Saya pakai Tauku sebagai analogi aja. Kebebasan menurut Tauku adalah ketika dia bisa mengikuti perkuliahan dengan eh, sambil merokok gitu ya, sambil ngemil ya. Itu menurut Tauku.
Jadi Teuku merasa kebebasannya dia itu. Nah, tapi di sini kan kebebasan Nabila tadi dia butuh udara segar gitu ya. Tapi kebebasan yang Teuku dia perlu merokok. Nah, dalam hal ini terjadi dua gagasan kebebasan yang berbeda antara Nabila dengan Teuku. Dan bahkan gagasan kebebasannya Teuku mengorbankan gagasan kebebasan menurut Nabila. Karena Nabila di sini menjadi tidak bisa menghirup udara segar di dalam kelas, jadi ikut menghirup asap rokoknya, ya, kena ikut baunya, sakitnya gitu ya, penyakitnya. Nah, itulah sehingga makna kebebasan ini antara eh, satu individu dengan yang lainnya itu bisa berbeda-beda. Termasuk kalau kita misalnya kaitkan dengan orang-orang yang memiliki paham fundamentalisme dalam agama, ya, tentu biasanya akan sangat bertolak belakang dengan gagasan-gagasan mengenai kebebasan. Namun ketidaksepakatan atas berbagai makna itulah justru yang menjadi menarik dan perdebatan dalam ilmu politik sehingga membuat segala sesuatunya itu menjadi apa ya bahasanya itu politis begitu ya. Nah, ini tadi misalnya beberapa contoh ya makna kebebasan bagi Plato, kemudian berbeda dengan makna kebebasan menurut Rousseau ya. Plato dia lebih menekankan bagaimana adanya ruang bagi masyarakat, walaupun kemudian peran dari negara juga diperlukan. Sedangkan Jean-Jacques Rousseau bicara mengenai du kontrak sosial ya, dia mencetuskan salah satu gagasannya mengenai kontrak sosial. Dan bahkan makna kebebasan bagi Plato dan Rousseau ini juga berbeda dengan makna kebebasan yang dimaksud pada saat ini gitu ya. Sekarang kita sudah eh, punya apa namanya aktivitas yang hampir kita seluruhnya lakukan di ruang-ruang digital, ruang-ruang cyber, yang tentu itu tidak ada dalam kehidupan Rousseau dan Plato zaman dulu gitu ya. Sehingga memerlukan makna baru tentang kebebasan khususnya di ruang-ruang digital karena ini menjadi eh, suatu dunia baru yang kemudian dipraktekkan oleh manusia saat ini. Nah, dalam hal ini ya, kita juga perlu memahami mengenai konsep politik ya. Kalau tadi kita bicara teori politik, sekarang kita bicara mengenai konsep politik yang biasanya konsep politik ini merupakan suatu gagasan yang sifatnya umum mengenai politik. Lalu hanya dicantumkan dalam satu kata atau frase-frase yang sangat singkat ya. Kita bicara politik sendiri itu merupakan satu konsep juga ya. eh, Konsep politik yang normatif, misalnya politik yang dikaitkan dengan berbagai macam nilai, kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan sebagainya. Sedangkan konsep politik yang lebih deskriptif, dia dimaknai dengan berbagai macam tujuan dan eksistensi yang tentu harus dapat dibuktikan. Contohnya misalnya seperti adanya kewenangan, otoritas, hukum, aturan, dan sebagainya. Oke, sedikit lagi yaitu eh, konsep politik seringkali juga menjadi kontroversial, kontroversi intelektual ya. Yang tadi kita tanyakan, kita bahas bahwa terdapat perbedaan makna konsep politik yang sering kali ini menjadi perdebatan akademik ya. Sehingga membuat konsep politik ini akan terus secara dinamis berjalan di mana dia akan mencari bentuknya yang terbaik gitu ya. Misalnya mengenai konsep demokrasi. Konsep demokrasi sampai hingga saat ini juga masih terus bertransformasi ya, mengalami dinamika yang panjang ya. Bagaimana
eh, masyarakat memahami mengenai demokrasi. Mungkin kita di Indonesia pasti berbeda dengan pandangan masyarakat, misalnya yang tinggal di Korea Utara, di mana memang negaranya tidak demokratis begitu ya. Sehingga konsep demokrasi saat ini belum dikatakan sudah final, karena akan terus berubah, akan terus mengalami perkembangan. Sekarang misalnya juga sudah ada konsep demokrasi digital, yang 10 tahun yang lalu belum tentu ada ya. 5 tahun yang lalu saja bahkan belum ada. Tapi sekarang kita sudah mengenal konsep demokrasi digital. Oke, yang terakhir kita bicara di sini mengenai teori politik modern, ya. Karena teori politik juga mengalami perkembangan, ya. Terdapat teori-teori politik yang klasik dan juga terdapat teori-teori politik yang modern. Di mana kalau kita bicara teori politik yang modern, teori ini berdasarkan atau berkembang melalui konteks-konteks yang dihasilkan dalam realita yang up to date begitu ya. Kemudian kita interpretasi sehingga bisa menjadi berbagai macam nilai dan asumsi. Teori-teori politik yang ada misalnya seperti liberalisme, sosialisme, liberalisme sering dianggap sebagai aliran kanan, sosialisme dianggap sebagai aliran kiri. Dia semakin terfragmentasi ke dalam berbagai macam karakter-karakter yang menyesuaikan dengan substansi dari teori politiknya tersebut. Ya. Sehingga pada kesimpulannya, bagaimana teori politik sekarang ini dituntut untuk kita bisa memahaminya dalam pemahaman secara global, gitu ya. Eh, Tradisi teori politik yang sebelumnya banyak didominasi oleh tradisi politik Barat, sekarang ini masih atau mulai banyak bermunculan ya tradisi-tradisi politik dari negara non-Barat. Hal itu mengakui bahwa teori politik sekarang tidak lagi hanya didominasi oleh Barat ya, tapi juga eh, masyarakat di Timur juga bisa memberikan bagaimana gagasan-gagasan mereka agar bisa menjadi suatu teori mengenai politik. Baik, jadi demikianlah ya materi kita pada pertemuan pertama ini ya. Nanti kalian kan masih ada waktu, eh, silahkan untuk eh, membuat kelompok dan memilih topik dan tema yang diangkat. Tolong Nabila setelah kelas ini langsung dibuatkan WA grupnya dan dituliskan di WA grup itu kelompok satu siapa aja 4 orang, kelompok 2 siapa saja sampai kelompok 10 gitu ya. Dan mereka mengambil topik apa presentasinya di pertemuan berapa. Lalu selain memilih topik, kalian diskusikan juga dengan rekan kalian judulnya apa yang mau diambil serta studi kasusnya apa. Ya, dan itu ditulis di WA grup sesegera mungkin ya. Supaya saya bisa baca kalau nanti misalnya saya lihat studi kasus yang diambil kurang aktual, saya akan minta untuk kalian mengganti judulnya gitu ya. Jadi kasus-kasusnya harus yang aktual. Jadi, judul itu beda dengan topik ya. Topik itu kan tema, tapi judul itu kalian bisa membuat yang lebih spesifik berdasarkan tema yang kalian ambil. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, saya absen dulu ya, supaya saya kenal juga dengan kalian nih. Biasanya kalau yang namanya saya hafal, itu potensi dapat nilainya lebih besar, itu lebih tinggi ya. Adinda Khairunisa hadir? Dir, Pak.
Alisa Keisha, Hadir Bapak. Ananda Rafifah. Hadir Mas. Oke, bentar. Anastasia Adelin, Hadir. Angelica Tasya. Ya udah ya, Angelica. Anika Launa, Hadir. Audrey Zevanya, Hadir Pak. Ciara Zerlina, Hadir, Pak. Clauvan Fabio, Clauvan ini. Hadir, Pak. Yunik Deborah, Hadir Pak. Fitria Nurhayati, Hadir Pak. Gendis Putri, Hadir Pak. Halima, Hadir Pak. Yasmin, Hadir, Pak. Kanaya, Hadir Pak. Keira, Hadir Pak. Keisha, Hadir Pak. Kirsti, Hadir, Pak. Monica, Hadir Pak. Muhammad Atala, Hadir, Pak. Muhammad Hamdan, Hadir, Pak. Muhammad Rahsyah, Hadir, Pak. Nabila, jadi ada ya. Nadia Safira, Hadir Pak. Najla, Hadir. oke. Najwa Aulia, Hadir Pak. siapa nih? Naswa Zafira, Naswa, Naufal Al-Rafi, Hadir, Pak. Naisa Gendis, Hadir Pak. Putri Najwa, Hadir Pak. Putri Oiko. Hadir, Pak. Oiko. Kamu masih ada keturunan Jepang ini apa? Bukan, Pak. Oh enggak ya. Soalnya Oiko. Oke. Rado, Ebnu, Hadir, Pak. Rajwa Mutiara, Hadir, Pak. Salsabila, Hadir Pak. Siti Naizelia, Hadir Mas. Sonya Fitri, Hadir Mas. Takia, Hadir Mas. Teuku Razik, Zaskia Rahma, Hadir Pak. Zevania Esther. Zevania, Hadir Pak. oke. Ada yang belum dipanggil? Bapak maaf Bapak, ya, Nashwa Zafira hadir tapi lagi ke toilet, Pak. Naswa Zafira, oke. Bapak, Angelica Tasya tadi udah absen tapi dia nggak bisa on mic. Oke, terus apa lagi? Udah ya, saya simpan dulu ya. Oke, terus saya minta tolong scan barcode ya untuk verifikasi walaupun sudah saya absen, tolong di scan barcode-nya. Sebentar. Ya, tolong di scan barcode-nya. izin Pak, sudah selesai divalidasi, Pak. Oke, yang lain juga boleh, silakan. Sudah Bapak. Sudah ya. Sudah, Pak.
Oke.